Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Azahwa Kusumawardani, mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas Patriotisme J. Di sini saya akan mempresentasikan terkait budaya daerah di Indonesia. Apa sajakah itu? Mari kita simak. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang menawan dengan pesona keanekaragaman alam dan budaya. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas bermacam-macam suku. Dengan keanekaragaman suku ini, Indonesia memiliki keunikan budaya, adat istiadat, kepercayaan, cerita sejarah, serta keindahan bentangan alam. Yang pertama, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Contoh budayanya yaitu tari Seudati. Tari Seudati adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya ditarikan oleh sekelompok penari pria dengan gerakannya yang khas dan energik serta diiringi oleh lantunan syair dan suara hentakan kaki para penari. Yang kedua yaitu Provinsi Sumatera Utara. Contoh budayanya yaitu tari Sigali-Gali. Walaupun dinamakan tari, pertunjukan ini tidak diperankan oleh manusia secara langsung, melainkan diperankan oleh boneka yang disebut boneka Sigali-Gali. Kesenian ini merupakan kebanggaan masyarakat suku Batak di Kabupaten Samosir. Yang ketiga adalah Provinsi Sumatera Barat. Contoh budayanya adalah tari payung. Tari payung merupakan tarian tradisional yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari yang termasuk dalam jenis berpasangan ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Biasanya tarian ini ditampilkan untuk memperingati hari besar Kerajaan Belanda pada masa penjajahan di Indonesia. Tarian yang menggambarkan pergaulan anak muda ini biasanya dibawakan oleh 3-4 pasang penari laki-laki dan perempuan. Yang keempat yaitu Provinsi Riau, Sumatera. Contoh budayanya adalah rumah adat khas budaya Riau. Rumah adat daerah ini dinamakan Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini merupakan tempat tinggal yang digunakan oleh para datuk atau pemangku adat. Rumah adat ini menjadi salah satu unsur kebudayaan Kepulauan Riau. Yang kelima, Provinsi Kepulauan Riau. Contoh budayanya yaitu rumah adat. Pada Provinsi Kepulauan Riau ini terdapat beberapa rumah adat, yaitu rumah adat Lipat Pandan, rumah adat Lipat Kajang, rumah adat Atap Layar, rumah Perabung Panjang, rumah Perabung Melintang. Yang keenam, Provinsi Jambi. Contoh budayanya yaitu tradisi menangkap sumbun. Sumbun merupakan jenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Dueno di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Yang ketujuh, Provinsi Sumatera Selatan. Contoh budayanya yaitu rumah adat Limas. Kata Limas diambil dari limas dan emas. Rumah limas adalah rumah dengan bentuk panggung dan atapnya yang berbentuk limas. Yang menarik dari rumah ini yaitu pada bagian lantai rumah limas dibuat berundak. Berundak atau undakan di bagian lantai biasanya disebut dengan kekijing. Yang kedelapan, Provinsi Bangka Belitung. Contoh budayanya adalah Perang Ketupat. Tradisi ini diselenggarakan setiap masuk Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Penduduk setempat akan berbondong-bondong menuju ke pantai saat meriam dinyalakan. Para penduduk saling melempar ketupat ke setiap orang yang mereka temui. Tradisi ini dapat dilihat di desa-desa sekitar pantai Tempilang, Bangka Barat. Kesembilan, Provinsi Bengkulu. Contoh budayanya yaitu bahasa daerah Bengkulu. Masyarakat suku bangsa Rejang menggunakan bahasa Rejang dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menyebut bahasa Rejang dengan nama Rejang Lebong, Jang Bele Tebo. Bahasa ini menggunakan aksen sendiri yang disebut Kang Monggo. Ada beberapa dialek berbeda dalam pemakaiannya, yaitu Kapahiang, Lebong, Pesisir, Selupuh, Musi, dan Rawas. Yang ke-10, Provinsi Lampung. Contoh budayanya yaitu Lampung memiliki rumah adat tradisional yang disebut Nuwo Sesat.
Rumah adat Nuwosesat memiliki bentuk arsitektur yang umum digunakan pada rumah-rumah di Pulau Sumatera, yakni bentuk rumah panggung. Bentuk rumah panggung tersebut tidak lepas dari kegunaannya untuk mencegah jika sewaktu-waktu ada serangan hewan buas. Yang ke-11, Provinsi DKI Jakarta. Contoh budayanya yaitu rumah bapang atau rumah kebaya. Julukan kebaya pada rumah kebaya disematkan karena memiliki atap rumah seperti pelana yang dilipat. Jika diperhatikan dari sisi samping, maka akan terlihat seperti lipatan kebaya. Rumah kebaya identik dengan teras yang luas, yang diisi oleh meja dan kursi kayu, serta dikelilingi oleh pagar yang rendah atau langkan. Yang ke-12, Provinsi Jawa Barat. Contoh budayanya yaitu tari jaipong. Salah satu tarian tradisional Jawa Barat yang cukup populer adalah tari jaipong. Jaipong diciptakan oleh seorang seniman asal Bandung, Gugum Gumbira, sekitar tahun 1960-an. Dengan tujuan untuk menciptakan suatu jenis musik dan tarian pergaulan yang digali dari kekayaan seni tradisi rakyat Nusantara, khususnya Jawa Barat. Yang ke-13, Provinsi Jawa Tengah. Contoh budayanya yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa menjadi bahasa keseharian yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah. Bahasa Jawa di Jawa Tengah merupakan bahasa yang unik, karena bahasa Jawa ini memiliki huruf Jawa yang kita kenal dengan sebutan Hono Coroko. Yang ke-14 adalah Provinsi Jawa Timur. Contoh budayanya adalah tari remo. Tari remo pada zaman dahulu digunakan untuk menyambut tamu yang agung. Tarian ini pada zaman dahulu diperankan oleh laki-laki, namun sekarang boleh juga diperankan oleh perempuan. Tarian ini biasanya diiringi musik gamelan. Yang ke-15, Provinsi Banten. Contoh budayanya yaitu senjata tradisional golok. Golok merupakan pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun sekaligus senjata yang jamak ditemui di Asia Tenggara. Yang ke-16, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Contoh budayanya yaitu sekatenan. Sekatenan adalah acara tahunan pada rakyat yang dilakukan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Wisata yang paling terkenal dari Sekaten adalah pasar malamnya. Pasar malam ini berlangsung selama sebulan sebelum tanggal 5 Rabiul Awal. Puncak dari Sekaten adalah Grebek Maulud. Yang ke-17, Provinsi Bali. Contoh kebudayaannya yaitu tari kecak. Tari ini dipertunjukkan oleh banyak atau puluhan bahkan lebih penari dari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua tangannya. Yang ke-18, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Contoh budayanya yaitu keris. Keris di Lombok juga dikenal dengan nama sampari, yaitu istilah lokal etnis Bojo untuk keris yang berlokasi di wilayah Pulau Sumbawa bagian timur. Tampilannya masih mengambil dari bentuk induk, yakni khas jajaran keris Sulawesi. Yang ke-19, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Contoh budayanya yaitu pakaian adat. Para wanita mengenakan pakaian adat yang terdiri atas kebaya atau kemben dan bawahan sarung yang diikat dengan ikat pinggang emas atau pending. Para wanita juga mengenakan kalung dengan bentuk bulang serta giwang atau anting-anting yang disebut dengan karabu. Sementara itu, para pria mengenakan atasan berupa kemeja bodo, bawahan selimut lebar, destar sebagai ikat kepala, dan perhiasan leher yang dikenal dengan habas. Yang ke-20, Provinsi Sulawesi Utara. Contoh budayanya yaitu upacara toki pintu. Upacara ini yaitu upacara untuk pernikahan suku Minahasa yang mayoritas memeluk agama Kristen Protestan. Acara dilakukan dengan makan malam dan acara kebaktian. Yang ke-21, Provinsi Sulawesi Barat. Contoh budayanya yaitu tari kipas Pakarena. Ekspresi kelembutan akan banyak terlihat dalam gerakan tarian ini, mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat terhadap laki-laki, terutama terhadap suaminya. Yang ke-22, Provinsi Sulawesi Tengah.
Contoh budayanya yaitu rumah Tambi. Keunikan dari rumah adat Tambi adalah pada bentuk atapnya yang terlihat seperti prima, ukuran rumahnya dan jumlah anak tangganya. Yang ke-23, Provinsi Sulawesi Tenggara. Contoh budayanya yaitu pakaian adat suku Tolaki. Ada dua jenis baju adat Tolaki, yaitu pakaian adat Babunggawi dan pakaian adat tradisional Babunggawi Langgai. Baju adat Babunggawi untuk busana pengantin pria, sementara pakaian adat Babunggawi untuk mempelai wanita. Yang ke-24, Provinsi Sulawesi Selatan. Contoh budayanya yaitu senjata badik. Badik adalah pisau panjang dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Ada 3 fungsi badik dalam kehidupan, yaitu fungsi badik dalam keluarga, fungsi badik dalam kegiatan ekonomi, serta fungsi badik sebagai pembela diri. Yang ke-25, Provinsi Gorontalo. Contoh budayanya yaitu tari Tidilo Palo-Palo. Tari Tidilo Palo-Palo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Palo-Palo karena dalam menari, penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu palo-palo, yang mengeluarkan bunyi suara yang terbuat dari seruas bambu dengan cara dipukul. Yang ke-26, Provinsi Kalimantan Barat. Contoh budayanya yaitu memiliki tradisi gawai sawak. Yang ke-27, Provinsi Kalimantan Selatan. Contoh budayanya yaitu upacara adat khas Banjar, Aruh Ganal. Yang ke-28, Provinsi Kalimantan Tengah. Contoh budayanya yaitu tradisi tetek pantan. Yang ke-29, Provinsi Kalimantan Utara. Contoh budayanya yaitu tradisi upacara adat Ngugu Tahun. Yang ke-30, Provinsi Kalimantan Timur. Contoh budayanya yaitu tari Kanca Kapatai. Yang ke-31, Provinsi Maluku Utara. Contoh budayanya yaitu Tobo Safar. Yang ke-32 yaitu Provinsi Maluku Ambon. Contoh budayanya yaitu bambu gila. Yang ke-33, Provinsi Papua Jayapura. Contoh budayanya yaitu tarian Aymaro Hinataji. Yang ke-34, Provinsi Papua Barat. Contoh budayanya yaitu simbol 1 tungku 3 batu. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.